Selamat sore, kenalkan nama saya Hadisa Ignatius, NPM 1711031023, jurusan S1 Akuntansi Reguler, mahasiswa akuntansi Universitas Lampung. Di sini saya akan bahas tentang bab 2, pembentukan teori akuntansi, case study 2.1, New Accounting Rules Don't Add Up. Latar belakang. IFRS merupakan standar pelaporan keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara jujur dan adil selama jangka waktu tertentu. Pada case 2.1, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan, yaitu perusahaan-perusahaan terbesar di Inggris yang pernah menjadi pendukung standar akuntansi internasional yang antusias menjadi tidak senang dengan aturan baru, mengeluh bahwa mereka membuat akun lebih buram dan kurang berguna. Menurut John Simon, Ketua Direktur Keuangan Hancock Corp, mengatakan perusahaan dipaksa untuk memberikan angka kepada investor yang hampir tidak dapat dijelaskan. Penggunaan pendekatan teknis dan teoritis dapat merusak komunikasi antara bisnis dan pemilik. Standar pelaporan keuangan internasional telah mengubah citra akuntansi sejak diperkenalkan di Uni Eropa tahun 2015, mengharuskan perusahaan yang terdaftar untuk mendalami angka-angka yang sebelumnya tidak dilaporkan dan mengungkapkan banyak informasi lain dengan cara yang berbeda. Ketidakbahagiaan perusahaan Inggris adalah perkembangan yang tidak menyenangkan bagi pembuat aturan di Dewan Standar Akuntansi Internasional di London, yang secara umum menemukan konstituen Inggrisnya lebih mendukung daripada di Eropa. Mr. Simon, Kepala Keuangan AstraZeneca, mengatakan mendukung tujuan dari satu set standar pelaporan global untuk membuat akun lebih jelas dan lebih dapat dibandingkan. Tetapi IFRS berkembang ke arah yang salah, dan dia menyatakan keberatan tentang landasan konseptual standar penggunaan akuntansi nilai wajar dan tumbuhnya pengaruh Amerika Serikat atas bentuknya. Menurut Simon juga menyorakan kekhawatiran tentang kesepakatan antara International Accounting Standard Board dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat untuk menutup perbedaan antara aturan akuntansi mereka dan dengan demikian mengurangi biaya kepatuhan perusahaan. Ada beberapa kekhawatiran bahwa kekuatan hubungan antara International Accounting Standard Board dan IASB sedang menuju jalur Amerika Serikat tanpa perdebatan yang memadai. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang dampak penerapan IFRS? Yang kedua, bagaimana pertimbangan masing-masing dari faktor-faktor dalam menanggapi pertanyaan berikut? A. Apakah ada bukti empiris untuk mendukung faktor-faktor tersebut? B. Apakah analisis mengarah dari faktor kekhawatiran tentang adopsi IFRS ilmiah atau naturalistik dalam pendekatannya? Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kegunaan keputusan dari mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional? Yang keempat, peran apa yang dapat dimainkan teori positif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini? Yang kelima, peran apa yang dapat dimainkan teori normatif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang dampak penerapan IFRS. Yang kedua, mendapatkan bukti empiris yang mendukung faktor-faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang dampak penerapan IFRS dan menganalisis arah dari faktor-faktor kekhawatiran tentang adopsi IFRS ilmiah atau naturalistik dalam pendekatannya.
Yang ketiga, mengevaluasi kegunaan keputusan dari mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional. Yang keempat, mengetahui peran dari teori positif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini. Yang kelima, mengetahui peran dari teori normatif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini. Tinjauan kita atur, ada teori positif. Positivisme atau empirisme berarti pengujian atau berkaitan dengan hipotesis teori akuntansi atau kembali ke pengalaman atau fakta-fakta dari dunia nyata. Penelitian akuntansi positif pertama ini terfokus pada empiris pengujian beberapa asumsi yang dibuat oleh teori akuntansi normatif. Sebagian besar teori positif terutama berkaitan dengan menjelaskan alasan untuk praktek saat ini dan meramalkan peran akuntansi dan informasi yang terkait dalam pengambilan keputusan ekonomi, individu, perusahaan, dan pihak lain yang berkontribusi terhadap pengoperasian pasar dan ekonomi. Yang kedua ada teori normatif. Pendapat sebenarnya konsentrasi pada menurunkan ukuran tunggal untuk aset dan bilangan keuntungan unik. Namun tidak ada kesepakatan mengenai apa yang merupakan ukuran yang benar atau nilai atau kemungkinan yang benar. Keputusan penggunaan mengasumsikan bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan tertentu dari laporan akuntansi dengan menyediakan data akuntansi yang bermanfaat. Misalnya untuk membantu investor memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. IFRS, International Financial Reporting Standards, merupakan standar pelaporan keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. IASB bertujuan untuk penetapan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dapat diterapkan dan bersifat global. Menurut IKHD et al. 2012. Tujuan dari pembentukan IFRS adalah menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara jujur dan adil selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan standar pelaporan keuangan internasional, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional. Menurut Wikipedia 2013. Manfaat dari diterapkan IFRS adalah sebagai suatu standar akuntansi untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Yang ketiga, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fundraising melalui pasar modal secara global. Yang keempat, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Menurut Wirahadja 2010. Pendekatan naturalistik dapat dibandingkan dengan penelitian ilmiah akuntansi yang lebih rentan untuk menggabungkan hasil dari pengujian sejumlah hipotesis dalam rangka untuk membentuk teori-teori umum akuntansi. Penelitian naturalistik dimulai dari situasi dunia nyata tertentu. Tujuan utama adalah menjawab pertanyaan apa yang terjadi di sini, bukan untuk menyediakan kondisi umum dan untuk segmen masyarakat luas. Sebagai contoh di mana ada tidak layak untuk mengembangkan model teoritis sebelum pengamatan empiris alternatif terbaik berikutnya. Pendekatan eksplorasi dapat diikuti. Yang terakhir, pendekatan ilmiah didasarkan pada pengetahuan terdahulu atau dasar-dasar pembentukan teori yang sudah diakui. Apabila tidak terjadi kesesuaian antara hasil observasi dengan teori, maka perbedaan tersebut dilakukan sebagai anomali yang merupakan objek untuk diteliti sehingga dapat ditemukan penjelasannya. Ya, baik, yang ketiga adalah diskusi. Di sini yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang dampak penerapan IFRS. Di sini ada perusahaan yang diharuskan untuk mengenali, menyajikan, atau mengungkapkan informasi secara transparan, penggunaan akuntansi nilai wajar yang mensyaratkan revaluasi aset dan liabilitas untuk diteruskan melalui laporan laba rugi baik ya, A. meningkatkan ukuran pendapatan dan refresh dari volatilitas, dan B. membutuhkan lebih banyak upaya untuk diterapkan.
IFRS tidak memberikan lebih banyak wawasan tentang risiko perusahaan daripada standar akuntansi yang ada. Yang kedua, dari rumusan masalah yang kedua, langsung saja ke jawaban. Di sini dari faktor yang tadi yang pertama, ya. Jadi jawabannya iya. Misalnya adopsi IFRS di Australia juga menghapuskan perusahaan untuk mengakui transaksi berbasis saham yang sebelumnya tidak terjadi. Akun perusahaan yang mengadopsi IFRS berbeda dari perusahaan yang menggunakan standar akuntansi nasional yang berbeda. Bukti yang digunakan sebagai dasar klaim naturalistik jika bukti dari akun individu perusahaan yang mendukung klaim oleh individu dalam banyak kasus. Akun ini telah diamati oleh individu yang menjadi prihatin tentang sifat perubahan yang disyaratkan berdasarkan IFRS. Namun, jika studi penelitian telah dilakukan katakanlah oleh para akademisi, maka studi penelitian tersebut kemungkinan besar akan mengikuti pendekatan ilmiah dalam menganalisis laporan keuangan banyak perusahaan atau rekonstruksi laporan keuangan masa lalu mereka untuk sampai pada kesimpulan umum mengenai pandangan tersebut bahwa perusahaan diharuskan untuk mengenali, menyajikan, atau mengungkapkan informasi secara berbeda dari pendekatan mereka saat ini. Ya, di sini faktor kedua tadi jawabannya bukti empirisnya ya, ada beberapa bukti empiris bahwa akuntansi nilai wajar menciptakan lebih banyak volatilitas. Misalnya Bart Ashman dan Hall-Hens 1995 memeriksa nilai wajar sekuritas investasi bank-bank Amerika Serikat dan menemukan bahwa pendapatan berbasis nilai wajar lebih tidak stabil daripada pendapatan berbasis sejarah. Penggunaan akuntansi nilai wajar mengarah pada keluhan bahwa akuntansi tersebut memperkenalkan volatilitas dalam laba yang dilaporkan karena evaluasi harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Bukti yang digunakan sebagai dasar klaim bersifat naturalistik jika bukti dari akun individu perusahaan yang mendukung klaim oleh individu dalam banyak kasus. Akun ini telah diamati oleh individu yang mengkhawatirkan peningkatan pendapatan dan volatilitas leverage yang dilaporkan di bawah IFRS. Namun jika studi penelitian telah dilakukan katakanlah oleh para akademisi, maka penelitian tersebut cenderung mengikuti pendekatan ilmiah dalam menganalisis laporan keuangan banyak perusahaan atau rekonstruksi laporan keuangan masa lalu mereka untuk sampai pada kesimpulan umum diuji secara statistik mengenai pandangan bahwa volatilitas meningkatkan setelah adopsi IFRS. Faktor yang tiga, bukti empirisnya adalah dapat mencakup jenis resiko yang mengungkapkan dan dampaknya terhadap laba dan posisi keuangan. Kesulitan dalam resiko dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar nasional. Bukti yang digunakan sebagai dasar klaim bersifat naturalistik jika bukti dari individu yang belajar untuk mempersiapkan atau mengaudit akun individu perusahaan yang mendukung klaim oleh individu dalam banyak kasus. Namun jika studi penelitian dilakukan oleh akademisi, ini akan mengikuti pendekatan ilmiah dalam menganalisis waktu yang dihabiskan oleh akuntan atau auditor dalam kaitannya dengan laporan keuangan banyak perusahaan atau rekonstruksi masa lalu mereka, laporan keuangan atau laporan sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kegunaan keputusan dari mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional. Pendekatan kegunaan keputusan dibangun dari asumsi dasar bahwa tujuan akuntansi adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang berguna dan relevan. Untuk mengevaluasi kegunaan keputusan mengadopsi IFRS, peneliti perlu memeriksa apakah laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam beberapa cara untuk melakukannya. Salah satu caranya adalah melakukan studi relevansi nilai. Dengan menyelidiki apakah item tersebut yang diungkapkan dalam laporan keuangan seperti instrumen keuangan atau aset tidak berwujud relevan dengan nilai, yaitu memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengguna. Cara lain adalah melakukan survei di antara perusahaan yang telah mengadopsi IFRS atau survei pengguna laporan keuangan mereka.
Yang keempat, peran apa saja yang dapat dimainkan teori positif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini? Peneliti dapat melakukan penelitian akuntansi yang positif untuk menelaah dan menemukan bukti empiris yang dapat mendukung atau menolak masalah yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Menyelidiki bagaimana adopsi IFRS bekerja di Inggris dapat digunakan untuk meningkatkan teori tentang bagaimana standar akuntansi global harus memberikan lebih banyak manfaat karena akan menjelaskan dan menjelaskan masalah dan konsekuensi yang terkait dengan mengadopsi IFRS. Yang kelima, peran apa saja yang dapat dimainkan teori normatif dalam menyelesaikan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini. Dimulai dengan tepat mengenai atribut yang diinginkan dari sistem akuntansi global dan tepat mengenai seberapa baik sistem akuntansi nasional dan lainnya yang berbeda. Memenuhi atribut tersebut, ini mungkin hasil dari teori positif atau normatif tergantung pada sifat atribut yang dimaksud. Teori normatif dapat menghasilkan hipotesis tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan akuntansi. Kesimpulan, esai ini dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan kekhawatiran tentang dampak penerapan IFRS pada studi kasus 2.1. Perusahaan diharuskan untuk mengenali, menyajikan, atau mengungkapkan informasi secara transparan. 2. Penggunaan akuntansi nilai wajar yang mensyaratkan revaluasi aset dan liabilitas untuk diteruskan melalui laporan laba rugi, baik A. Meningkatkan ukuran pendapatan dan refresh dari volatilitas, dan B. Membantu lebih banyak upaya untuk diterapkan. Yang ketiga, IFRS tidak memberikan lebih banyak wawasan tentang risiko perusahaan pada standar akuntansi yang ada. Faktor-faktor tersebut didukung oleh bukti empiris dan analisis mengarah dari faktor kekhawatiran tentang adopsi IFRS ilmiah atau naturalistik dalam pendekatannya. Dalam mengevaluasi kegunaan keputusan dari mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, Hukum memeriksa apakah laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Ada beberapa cara untuk melakukannya, salah satunya adalah dengan melakukan studi relevansi nilai yang menyelidiki apakah item tersebut yang digunakan dalam laporan keuangan. Cara lain adalah melakukan survei di antara perusahaan yang telah mengadopsi IFRS atau survei penggunaan laporan keuangan mereka. Terdapat peran teori positif dan normatif dalam menyelesaikan masalah yang telah dijelaskan dalam kasus ini. Peran teori positif yaitu melakukan penelitian akuntansi positif untuk menelaah dan menemukan bukti empiris yang dapat mendukung atau menolak masalah yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Sedangkan peran teori normatif yaitu dapat menghasilkan hipotesis tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan akuntansi. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.